Hari ini kita mau belajar satu bagian firman Tuhan yang menarik dengan tema yaitu ketika saudara dan saya atau kita berputus asa, apa yang akan kita kerjakan atau apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita dapatkan pada waktu kita putus asa. Saya kira bahwa keputusasaan pernah dialami oleh hampir semua orang, termasuk para pendeta pun pernah mengalami hal semacam itu. Karena kita memang tinggal di dalam dunia yang kata firman Tuhan itu dunia itu sudah rusak. Dunia itu tidak baik-baik saja gitu ya. Uh, Apalagi dunia yang tidak mengenal Kristus pasti akan tambah rusak gitu. Nah, dan kita ada di tengah-tengah dunia seperti itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan kita mengerti bahwa oleh karena dosa masuk ke dalam dunia, maka semuanya menjadi rusak. Manusia yang tadinya baik-baik saja di Taman Eden menjadi rusak total, kata firman Tuhan. Dan dari situlah muncul berbagai macam persoalan, problema, kehidupan dalam hidup kita, baik yang berhubungan dengan fisik kita, maupun berhubungan dengan emosional kita. Dan tidak ada lagi manusia yang sempurna secara fisik maupun secara emosi, karena ada dosa yang masuk ke dalam hidup kita, dalam dunia ini. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Akibat daripada itu semuanya, bahwa manusia kebanyakan punya persoalan yang tidak bisa diselesaikan begitu saja. Dan kadang-kala ini membuat putus asa yang sangat luar biasa. Nah, kita mengerti bahwa Alkitab selalu berkata ya dan amin kepada kita semua. Dan kita baca di dalam kisah di dalam Matius pasal 8 tentang Yesus menyembuhkan orang kusta dan juga seorang perwira yang sakit, kita mengerti bahwa ternyata keputusasaan itu datang kepada semua orang, level apa saja, tidak peduli Bapak Ibu Saudara ada di strata paling bawah atau strata paling atas atau strata menengah. Tidak peduli Bapak Ibu Saudara ada di tengah-tengah situasi di mana Bapak Ibu Saudara jadi orang yang paling hebat, punya kedudukan yang terpandang atau tidak terpandang. Tidak peduli bahwa Bapak Ibu Saudara ada di tengah-tengah sebagai masyarakat yang punya prestise yang baik atau sama sangat tidak baik. Tidak peduli apakah Bapak Ibu Saudara dulu di gedung, rumah yang gedung yang penuh dengan semua fasilitas yang lengkap, ataupun di gubuk-gubuk kecil sekalipun. Tidak peduli pada apakah Bapak Ibu Saudara punya kendaraan yang mewah atau punya hanya sepeda ontel yang untuk berjalan saja seperti itu. Tidak peduli. Dan semua orang mengalami hal semacam itu. Dan keputusasaan ini juga merambah sampai kepada hal-hal ke dalam istana-istana kerajaan. Dan pada malam hari ini saya ingin kita belajar dari seorang komandan besar namanya Naaman, komandan perang negara Aram dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Bapak Ibu Saudara siapkan teks itu dan kita akan belajar sambil saya jelaskan untuk Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kalau kita belajar tentang Naaman, Bapak Ibu Saudara, Naaman ini seorang yang sangat luar biasa, kepala staf gabungan pada zamannya di negara yang begitu kuat namanya Aram, dan negara ini sudah menaklukkan negara Israel. Jadi Israel ditakluk oleh kerajaan Aram, dan panglima perangnya namanya Naaman. Wah, hebat sekali saudara. Seseorang yang menjadi kepala staf gabungan angkatan perang itu sangat dihormati di negaranya. Bukan hanya dihormati negaranya, tapi dihormati juga oleh musuh-musuhnya, oleh negara-negara taklukannya dan sebagainya. Dan kehebatan Naaman sangat luar biasa. Pria yang terhormat, punya kedudukan yang tinggi, prestise di mana-mana, punya segala-galanya ada. Tapi ada satu hal yang dari Naaman yang membuat dia barangkali menjadi orang yang sangat iri dengan orang lain, yaitu dia sakit. Dia sakit. Itu dikatakan oleh firman Tuhan di dalam pasal 5 ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Nah, sakit Bapak Ibu Saudara, ada berbagai jenis penyakit. Tapi sakitnya itu luar biasa, sakitnya sakit kusta. Dan Bapak Ibu Saudara sakit kusta, itu sama dengan hari ini barangkali orang yang sakit AIDS ya. Kalau corona itu
fasenya sudah bisa dilewati dan tidak semua orang terjangkit seperti itu. Tapi kalau AIDS itu sampai hari ini belum ada obatnya. Corona masih ada vaksin sehingga kita bisa melewati semua hal COVID-19 itu ya, yang kita baru sementara melandai, yang kita berdoa supaya betul-betul bersih. Tetapi AIDS sampai hari ini susah mendapatkan obatnya. Nah, kusta pada zaman Naaman itu juga sesuatu yang sangat-sangat berbahaya dan tidak ada obatnya sama sekali. Sehingga orang-orang yang sakit kusta pada saat zaman itu, mereka harus memakai baju yang compang-camping, baju yang dipotong-potong. Itu cara mengenal mereka yang sakit kusta. Lalu mereka harus kalau bertemu dengan orang yang sehat dari jarak yang cukup jauh, mereka sudah berteriak, najis, 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 aku najis gitu ya. Saya najis gitu. Kenapa demikian? Karena tidak boleh bertemu dengan orang terlalu dekat, karena itu akan ditularkan dan sakit kusta akan sangat berbahaya sampai membawa orang meninggal. Nah, Naaman adalah seorang yang sangat hebat dan sangat luar biasa. Panglima perang, sangat terkenal, sangat disegani, punya segala sesuatu, punya keluarga yang hebat dan sebagainya, tetapi ada sakit, ada penyakit. Apakah Naaman putus asa atau tidak? Iya kan, pertanyaannya dengan ini. Apakah Naaman frustrasi dengan situasi ini? Pasti dia frustrasi, saudara. Segala sesuatunya ada di dalam genggamannya dia. Tetapi yang dia tidak bisa selesaikan adalah sakit kusta. Setiap kali barangkali ini, mungkin pada waktu itu belum ada cermin, tapi kalau setiap pagi dia bangun, kalau dia melihat kalau ada cermin di pintunya, dia akan melihat kustanya yang sudah mulai muncul di badannya. Dan mungkin masih baby kusta gitu ya, atau masih kusta penyakit bayi gitu, masih baru mulai. Belum kepada tahap yang begitu fatal. Tetapi kusta itu kan membekas di kulit-kulit itu menjadi putih gitu ya. Dan itu sangat membuat dia frustasi. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan kusta itu. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menyembuhkan kusta pada zaman Naaman. Satu-satunya jalannya dia bisa pasrah saja. Ketokohan dia untuk mengalahkan beratus-ratus prajurit hanya ditumbangkan oleh satu penyakit namanya kusta. Dan itu membuat Naaman menjadi sangat frustasi dan putus asa. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita lihat situasi ini terjadi dengan Naaman, dan kalau kita belajar dari kedua raja-raja pasal 5 ini, kita bisa melihat bahwa ternyata ada seorang tawanan perempuan sederhana yang menjadi budak di rumah Naaman. Perempuan Israel yang menjadi budak di rumah Naaman ini menjadi budak bagi istrinya Naaman. Jadi pembantu, khusus membantu istrinya Naaman. Karena wanita ini membantu di rumah Naaman, dia melihat bagaimana mungkin seorang yang gagah perkasa, yang hebat, pahlawan yang seperti ini di Aram, tiba-tiba hari ini begitu kecil hatinya, karena ada penyakit yang namanya kusta. Lalu dia usul kepada tuannya lewat istri Naaman, karena ini dia adalah pembantu khusus bagi istri Naaman. Ada seorang nabi di Samaria, ya, yang bisa menyembuhkan sakit ini. Wow, luar biasa saudara. Kalau saudara punya persoalan yang besar, yang berat, yang hebat, dahsyat gitu, lalu tiba-tiba ada yang mengatakan, wah ada seorang yang bisa menyembuhkannya. Ada seseorang yang bisa melepaskan saudara dari persoalan saudara. Saya yakin bahwa apapun yang terjadi, kita harus pergi ke sana untuk mencari kesembuhan itu. Saya punya sahabat, teman lah, kenalan sebenarnya. Anak-anaknya tinggal di Jogja, kuliah di Jogja, dan titip kepada saya dan istri kami, titip bukan dalam di rumah kami, mereka punya rumah di Jogja, punya rumah pribadi di Jogja, lalu titip ke kami supaya sering melihat anak-anaknya waktu kuliah. Bapaknya ini orang terpandang di sebuah provinsi, memegang beberapa jabatan yang luar biasa di provinsinya itu. Zaman itu Bapak Ibu Saudara, tahun 90-an awal, akhir dan 2000 awal itu belum ada apa-apa yang ketat di dalam banyak hal ketatanegaraan. Dan Bapak ini sangat melimpah di banyak hal. Rumah mungkin di provinsi itu mungkin ada 3 atau 4. Di Jogja dia punya dua rumah dan 1 kos-kosan. Tapi satu saat Bapak ini sakit. Dan saya masih ingat persis dengan istri. Kami harus membawa anak perempuannya karena bapaknya jatuh sakit, anaknya agak stres. Lalu kami harus membawa anaknya pulang ke provinsi itu, terbang dengan berbagai macam cara supaya bisa lewat, karena
Anaknya stres gara-gara bapaknya sakit, kita bawa pulang mereka ke provinsinya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu, pada waktu saya tiba di rumah mereka, atau bapaknya sudah di rumah sakit ya, di kota itu di rumah sakit, kami ke rumah sakit. Lalu saya masih ingat persis bahwa ada banyak pendeta yang datang dari desa-desa, kampung-kampung, dari pedalaman-pedalaman datang untuk berdoa untuk Bapak ini. Beliau begitu takut tentang situasi beliau, karena dia punya jabatan begitu banyak di provinsi itu. Banyak sekali, banyak jabatan. Tapi hari itu, pada waktu sakit itu mulai menimpa beliau mulai kehilangan arah. Dan semua pendeta yang baik itu pendeta yang gereja-gereja mainstream maupun gereja karismatik, gereja Pentakosta, gereja apa saja, yang penting namanya pendeta. Kalau mau datang, ada orang, Bapak kami mau datang, kami pendeta, Bapak. Datang bukan hanya satu pendeta, bisa 3, 4, 5 pendeta satu kali datang, saudara, dan berdoa ke situ. Dan Bapak ini sangat luar biasa. Kalau dari sisi kekayaan dunia, pasti dia sangat melimpah. Tapi pada waktu sakit penyakit itu, saudara, semuanya menjadi putus asa. Beliau putus asa. Dan saya salah satu orang yang selalu menghibur beliau. Saya tidak banyak itu, saya menghibur saja. Sudah pakai sampai dokter presiden pada waktu itu. Pakai dokter presiden di istana, dokter macam-macam dipakai, tidak bisa melewati semua hal. Saya hanya menghibur beliau dan menasihati, banyak berdoa untuk beliau. Tapi situasi itu saya melihat bahwa itulah kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, beliau putus asa. Lalu apa yang dia cari? Akhirnya dia harus mencari Tuhan, gitu ya, mencari Tuhan. Naaman, situasinya sangat luar biasa. Dia seorang pahlawan di negeri Aram, lalu tiba-tiba dia punya penyakit seperti ini. Lalu ada seorang gadis budak yang Israel mengatakan bahwa ada di Israel, di negeri gadis itu ada seorang nabi dari Samaria, dan dia akan menyembuhkan penyakit itu. Wow. Naaman, apa yang dilakukan saudara? Naaman datang kepada Raja Aram, lalu minta kata belece itu surat yang ditulis oleh Raja, dikirim kepada Raja Israel, supaya kalau bisa Raja Israel cari nabi itu dan menyembuhkan Naaman. Dalam cerita itu kita bisa melihat bahwa sesudah Naaman dapat surat dari Raja Aram, dia bawa ke Israel, dia bertemu dengan Raja Israel, lalu dia serahkan surat itu. Dan saya nggak tahu isi suratnya apa, tapi isi suratnya adalah bahwa tolong sembuhkan panglima saya. Israel dikuasai sementara dijajah oleh Aram, atau dikuasai oleh Aram gitu ya. Tolong sembuhkan. Ini kalau dia tidak sembuh, berarti bisa perang dan bisa berbahaya juga. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang terjadi? Raja Israel segera mengoyak jubahnya. Ayat 7, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya, serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Wow, saudara. Tiba-tiba Raja Israel yang dilakukan, dikoyak jubahnya, dia kata, saya bukan Allah. Saya bukan Allah yang bisa menyembuhkan, dan memang tidak bisa sembuhkan. Karena Raja Israel bukan Allah. Sehingga dia katakan, saya bukan Allah untuk menyembuhkan kamu. Tapi dia sudah tahu konsekuensinya, karena yang mengirimkan surat dari Raja Aram yang sementara menguasai Israel. Jadi kalau seandainya Raja Israel tidak menuruti Raja Aram, berarti bisa-bisa Israel kan di bumi hanguskan, karena ini panglimanya sementara punya persoalan dalam keputusasaan. Nah itu. Lalu saudara yang kasih dari Tuhan, ayat 8 mengatakan bahwa segera sesudah didengar Elisa, ini nabi yang tadi dikatakan itu, Abi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimlah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sangat crowded, tidak bisa diatasi oleh apapun. Persoalan kenegaraan hanya gara-gara kusta bisa jadi perang baru, dan bisa ditaklukkan lagi Israel untuk kesekian kali oleh Aram, walaupun Aram masih menguasainya ya. Tiba-tiba datanglah seorang nabi Tuhan. Lalu dikatakan suruh datanglah kepada dia, saudara. Yang menarik dari ini adalah bahwa ternyata Naaman ini kan seorang yang sangat terpandang. Dia sangat terkenal, sangat disegani dan sebagainya oleh musuh-musuhnya maupun oleh masyarakat rakyatnya sendiri. Tapi dia begitu dengar, dia taat kepada nasihat seorang budak di dalam rumahnya, wanita yang sederhana. Itu yang pertama.
Yang kedua, yang menarik adalah bahwa pada waktu dia ketemu dengan Elisa, Elisa tidak langsung sembuh, oh dalam nama Yesus sembuh gitu kan. Sakitmu pulih, tidak seperti itu. Atau dalam nama Allah Bapa atau Allah Yahweh sembuh, tidak seperti itu. Elisa suruh dia pergi mandi di Sungai Yordan. Dan Sungai Yordan itu disuruh 7 kali. Dia harus mencelupkan dirinya di Sungai Yordan, saudara. Saudara, saya kasih tahu Sungai Yordan pada zaman itu bukan sungai yang begitu hebat. Alkitab mencatat bahwa sungai itu sungai yang sangat kotor sekali. Sedangkan sungai-sungai di Aram di daerah di sekitar Israel yang Timur Tengah lain, sungai indah-indah gitu ya. Makanya Naaman agak gitu keberatan begitu ya. Bukankah Abana dan Parpan sungai-sungai Damsyik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Itu ayat 12. Naaman sendiri sudah tahu bahwa ini ada syarat, yaitu masuk ke dalam Sungai Yordan 7 kali dan masuk dari sungai yang sangat jorok seperti itu, saudara. Ya. Saya tidak tahu membandingkan Sungai Yordan dan sungai apa gitu ya. Tapi saya pernah lihat satu video di mana Sungai Gangga di India itu termasuk sungai yang paling jorok di dunia katanya. Jadi semua hal bisa terjadi di Sungai Gangga itu. Lalu karena dulu saya ikut sebuah kegiatan misi gitu ya, penginjilan gitu, ada training, lalu mereka syuting di situ di Sungai Gangga. Lalu pada waktu itu ada pembaptisan massal di Sungai Gangga. Pada waktu pembaptisan sungai yang begitu kotor, orang sudah tidak peduli lagi sungai yang begitu kotor. Ratusan orang bahkan ribuan orang masuk untuk dibaptis, saudara. Dan hanya masuk ada yang pendeta-pendeta atau evangelis yang membaptis itu pakai kaos singlet, saudara. Dan baptis orang begitu banyak karena begitu banyak orang yang mau dibaptis. Nah, Sungai Yordan barangkali kotor seperti gitu. Dan di sungai-sungai di Damsyik atau di daerah Aram itu indah-indah. Sungai yang bagus, yang jernih, yang bisa lihat ke dalam dasarnya. Sungai Yordan nggak bisa, saudara. Sehingga agak sedikit keberatan Naaman dengan cara penyembuhan ini. Cara penyembuhannya yang diusulkan oleh Elisa ini, Nabi Allah ini. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Hanya mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Jadi keraguan-raguan Naaman, sebenarnya keraguan pertama terjadi di rumahnya. Bagaimana mungkin ada seorang gadis yang sederhana mengusulkan sesuatu yang sangat juga tidak masuk akal, bahwa ada di Israel ada seorang nabi yang menyembuhkan, tapi dia taat. Yang kedua, bahwa pada waktu dia bertemu dengan nabi yang dari Samaria yang diusulkan itu, nabi ini membuat sebuah persyaratan kesembuhan yang sangat unik dan sangat aneh yang belum pernah terjadi. Masuk ke Sungai Yordan 7 kali dan itu kotor sekali. Tetapi karena secara logika dia berpikir bahwa usulan dari anak buah dia bahwa hal yang paling sulit pun dia bisa kerjakan. Kenapa hanya cuma masuk ke Sungai Yordan yang kotor itu nggak bisa? Dan pasti tahir. Dan apa yang terjadi? Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ayat 14. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kala kita berpikir bahwa waduh, ini sesuatu yang sangat spektakuler kalau kita mau disembuhkan dengan hal yang sangat spektakuler ya gitu kan. Tapi Elisa mengusulkan hal yang sangat jorok dan tidak baik kepada Naaman. Tapi hasilnya bahwa dia sembuh. Saya ingat pada waktu di Yohanes pasal 9 pada waktu Yesus mau menyembuhkan seorang yang buta. Lalu Yesus tanya kepada murid-murid mengatakan bahwa apakah dia buta karena dia berbuat dosa ataukah karena sejak lahir gitu kan, karena orang tuanya. Lalu Yesus berkata bukan karena dia, tapi Allah ingin dimuliakan dengan kesembuhan dia. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yesus ludah ke tanah lalu pakai tanah dan sudah diludah itu lalu dicampur kemudian menaruh di matanya dan orang buta itu sembuh. Hari ini kan kita lihat banyak orang mau yang spektakuler, ya kan? Yang mau langsung sembuh seperti itu, tapi dia tidak mau kadang-kala hal-hal yang Tuhan mau izinkan untuk hidupnya lewati satu proses yang lain gitu ya. Naaman masuk ke Sungai Yordan yang jorok 7 kali. Yesus menyembuhkan orang buta lewat ludah dan campuran tanah dan sembuh gitu. Wah, itu luar biasa saudara. Nah, dari sini kita bisa perhatikan sebuah kontras yang terjadi. Naaman panglima tertinggi
menemukan arahan seorang budak tawanan, yaitu budak dari istrinya. Naaman sang penakluk menemukan bantuan dari negara yang ditaklukkannya. Naaman pria yang sangat dihormati mengetahui perlakuannya dari seorang nabi rendahan, Elisa. Ya. Naaman prajurit kaya dan gagah berani disembuhkan di sungai yang sangat kotor, yaitu sungai Yordan. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya persoalan hari ini, kita punya masalah hari ini, tidak ada sesuatu pun yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Amin. Tidak ada sesuatu yang bisa kita atasi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Barangkali Bapak Ibu Saudara dalam keputusasaan. Saya senang dengan kegiatan ini ya, atau program yang dilakukan oleh Pak Gembala, Pak Luther dan Ibu Leni ya. Healing and Prophesy. Healing itu sekarang menjadi kata yang sangat populer di zaman ini, zaman kita. Saya di Jogja itu kadang-kadang kalau kami mau pergi sudah capek gitu ya, kerja capek sudah semua udah capek, teman-teman bilang, ayo Pak kita healing yuk. Saya kalau pertama saya kita healing ya, kenapa kita healing gitu? Tapi ini kata ini sudah dipakai sekarang ini menjadi hal biasa gitu. Ternyata healing itu untuk menghilangkan kepenatan kita. Lalu kita pergi ke sawah gitu ya, hanya jalan ke sawah aja atau pergi ke sebuah taman lalu kita hirup udara segar, lalu ayo kita pulang, sudah healing katanya gitu. Nah, seperti itulah Tuhan kita ya, luar biasa kalau kita dalam tengah-tengah keputusasaan kita healing yuk, kita kayak healing profesi di CKF yuk, ayo sama-sama kita di sini, kita bisa selesaikan semua hal. Dan saya tahu bahwa Bapak Ibu Saudara pasti punya persoalan yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Saya juga punya persoalan yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Saya butuh orang lain, saya butuh Tuhan, saya butuh persekutuan untuk kita healing dari semua hal itu. Nah, Naaman di tengah-tengah kepenatan dia dengan segala atribut yang dia punyai, dengan segala kebesaran namanya, kekuasaannya, prestise yang dia punyai, dia harus tunduk dan dia harus taat kepada perintah seorang nabi sederhana dari Samaria, namanya Elisa. Seandainya Naaman tidak mau tunduk kepada Elisa, nabi yang sangat sederhana ini, maka tidak akan terjadi kesembuhan. Dan apakah kusta bisa sembuhkan di sungai Yordan? Ya pernah oleh Naaman. Ya, Naaman menerima hal itu. Apakah sesudah itu ada banyak orang disembuhkan kustanya? Tidak, saudara. Tidak. Nggak ada cerita lagi tentang orang kusta disembuhkan seperti begitu. Orang kusta pernah disembuhkan, 10 orang kusta disembuhkan oleh Yesus. Suruh kembali aja, lah suruh pulang. Lalu 1 kembali kepada Yesus, yang 9 hilang. Pergi healing yang lain gitu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini penting sekali bagi kita. Kita belajar dari sebuah tokoh yang namanya Naaman. Pelajaran yang bisa kita pelajari adalah bahwa segala atribut yang kita punyai, segala hal yang kita miliki, kadang-kadang membuat kita penat. Nah, kita perlu cari Tuhan dan temukan Dia. Persekutuan seperti ini akan menolong saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan sekedar hanya nanti Pak Gembala berdoa lalu semua persoalan Bapak Ibu Saudara selesai, tetapi lebih daripada itu, kita temukan Tuhan di sini. Kita temukan Dia. Lalu segala kepenatan kita, keputusasaan kita, frustasi kita, bisa kita atasi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu pesan untuk kita malam hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara diberkati, dan kita terus belajar dari Naaman, seorang yang sangat besar, sangat terpandang, sangat dihormati, tapi dia rela tunduk, dia rela mengikuti apa yang diperintahkan oleh seorang yang sangat rendah, karena dia mau sembuh. Dia mau sembuh. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin sembuh dari apa saja, taat saja kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, taat kepada apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Saya percaya bahwa itu akan terjadi. Saya punya pengalaman, saya mungkin pernah cerita, saya punya pengalaman. Saya bukan seorang yang seperti Pak Gembala, Bapak Uti punya karunia yang bisa berdoa dan melihat orang langsung sembuh itu. Tapi saya pernah punya pengalaman. Pada waktu istri saya dia hamil di luar kandungan, lalu kemudian harus dioperasi, kemudian seperti ada mal operasi, lalu terjadi pelengketan di ususnya, dan hanya dalam beberapa jam perutnya jadi besar sekali, dan kami sudah pulang ke rumah karena saya pikir sudah selesai, tidak apa-apa, dan sakitnya luar biasa. Sudah lewat 1 hari dan perutnya makin naik. Waduh,
Ini luar biasa. Dan saya sudah tidak tahu lagi, ada teman-teman pendeta datang, ada berdoa dengan air, kasih minum, air tidak, pakai minyak, berdoa dengan minyak, tidak. Dan saya bilang sama Tuhan, dia tidak bisa BAB, minta maaf, dia tidak bisa BAB, tidak bisa apa-apa. Lalu saya ingat jam 3 pagi, dia sudah tidak tahan, dia bilang, mau mati rasanya, saya sudah mau mati saja. Sudah tidak bisa tahan, itu sudah 1 hari lewat. Lalu saya angkat dia ke kloset. Saya bilang, dalam nama Yesus, jam 3 pagi Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus, keluar, keluar. Saudara, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba, minta maaf. Semua yang keluar adalah hitam, tidak ada satupun yang warna lain kecuali warna hitam. Perutnya langsung kempes dan saya bawa dia, langsung ambil mobil dan bawa ke rumah sakit. Dan Bapak Ibu Saudara, subuh kami telepon dokter. Dokter itu sementara dalam perjalanan ke satu kota yang lain di Jawa Tengah. Dokternya putar balik dan harus tolong istri saya dan langsung operasi, 8 jam operasinya. Apa yang tadi saudara? Lengket ususnya, dipotong 25 cm, usus besar. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bukan hanya sampai di situ. Tetapi sesudah itu terjadi 3 hari kemudian dia jadi anfal. Lalu dokter bilang gini, 15 menit lagi kalau ibu tidak, karena semua sudah pucat, sudah tidak bisa tahan lagi, semua sudah, saya pikir sudah meninggal. Kalau ini 15 menit lagi ibu lewat, katanya gitu. Bapak harus rela. Saya buka 1 Raja 20. Kalau Hizkia disembuhkan, kenapa tidak bisa dipulihkan? Hizkia minta 15 tahun, saya enggak, saya minta sembuhkan kembali. Dan kembali Bapak Ibu Saudara. Lalu ternyata dokter punya rahasia yang tidak pernah beritahu kepada kami. Itu di bulan Januari, bulan November. Bulan November. Lalu kemudian kami bulan Januari dia sudah pulih dan sudah pelayanan ke desa. Dia dulu sering pakai panggung boneka di desa-desa untuk penginjilan anak-anak. Lalu 1 tahun kemudian kami datang ke dokter itu di kliniknya. Pada waktu buka pintu, masuk dokternya loncat dari tempat duduknya. Dia pikir hantu yang masuk. Karena dia lihat istri saya, dia pikir hantu. Dia bilang gini, Pak Pendeta, biasanya kalau orang dipotong ususnya 25 cm, usus besar itu bertahan cuma 3 bulan. Ini ibu sudah 1 tahun. Saya bilang, bukan hanya 1 tahun Pak, ini dia akan bertahan terus untuk melayani Tuhan. Nah, kebetulan dokter ini dokter mualaf Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, ini kesempatan, Bapak tahu bahwa Yesus itu hebat. Saya bilang kepada dokter saya sudah almarhum. Tapi saya masih ingat persis, di klinik yang saya katakan bahwa Yesus itu hebat. Bapak salah menjual Yesus. Atau meninggalkan Yesus. Dia mualaf, dokter mualaf. Dan saya tahu persis bahwa pada tengah-tengah keputusasaan, Tuhan bisa menolong kita. Dan kita datang kepada Tuhan. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan itu dia kesaksian hidup sampai hari ini. Dan saya tidak pernah lupa itu. Apa yang pernah terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dari peristiwa ini kita mau belajar. Bahwa dalam situasi seperti apapun. Kalau kita tahu bahwa yang bisa sembuhkan kita hanya Tuhan. Datanglah kepada Dia. Libatkan Tuhan dalam hidup saudara. Maka saya percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Sesuai dengan waktunya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Ketika kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami malam ini. Terima kasih kami belajar dengan aman, dan biarlah kami belajar apapun yang kami miliki hari ini, tidak punya makna apa-apa pada waktu kami ada di tengah-tengah situasi yang sangat kalut. Karena itu kami membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Tuhan atas hidup kami, atas rumah tangga kami, atas pekerjaan kami, atas usaha kami, atas semua yang kami kerjakan. Memberkati hamba-hambamu yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Dan kiranya Tuhan terus taruh itu dalam hati kami. Supaya kami mengingat bahwa Tuhan kami hebat dan ajaib. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya minta maaf, saya ada teman, ini kebetulan di Jogja ada Pesparawi Nasional. Jadi ada teman-teman dari daerah kemudian datang, saya harus ketemu mereka sebentar lagi. Jadi Bapak Gembala, Ibu, sama teman-teman saya minta maaf. Saya nanti pamit sebentar lagi, Pak ya. Iya, Pak B, terima kasih. Iya. Bapak Pendeta Jo, terima kasih malam ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin, amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan boleh tulis di kolom komentar, terima kasih untuk Pastor Yo malam ini yang sudah memberkati kita malam hari ini. Haleluya.
Babe kalau mau misalnya mau lift juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ada masih urusan lain, terima kasih malam ini kita diberkati oleh Tuhan. Ya, Dan Bapak Ibu kita belajar. Terima kasih Babe, terima kasih banyak. Tuhan memberkati, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Ya. Saya percaya malam hari ini Bapak Ibu dapat sesuatu yang fresh from the heaven, Bapak Ibu ya. Bahwa keteraturan manusia berbeda dengan keteraturan Tuhan. Betul ya? Tadi Pastor Joe berkata, beliau adalah salah satu pengajar dan juga dosen saya. Sekarang saya lagi ambil S3. Beliau adalah pemimpin sebuah university, ya. Dan saya percaya bahwa tadi dikatakan bahwa Sungai Yordan itu kotor, sedangkan sungai di Aram itu lebih baik. Ada kalanya keteraturan Tuhan berbeda dengan keteraturan kita. Tuhan sembuhkan orang pakai air ludah dicampur dengan tanah, ditempel di mata orang buta, disuruh cucinya di kolam Siloam. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu ada yang buta, karena buta dia nggak bisa lihat, Yesus campur ludahnya, kumpul ludahnya di dalam mulut, kemudian diludahi, terus campur. Ya, kalau orang yang melek mungkin lari, saudara. Tapi karena orang buta ya, dia siap aja itu ditempelin di matanya. Tapi saya percaya bahwa mungkin bagi saudara-saudaranya orang buta itu sesuatu yang jijik, yang kotor. Tapi itulah keteraturan Tuhan. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa keteraturan Tuhan itu semuanya harus jalan sesuai dengan yang kita pikirkan, sesuai yang kita rancangkan, sesuai dengan yang kita mau. Ada kalanya Tuhan bisa pakai keadaan-keadaan yang apa ini mungkin, apa ini bisa. Tapi Tuhan bisa pakai itu. Haleluya. Jadi hari ini dalam segala situasi, kondisi, ada kalanya Tuhan bisa pakai orang-orang sederhana. Bahkan anak gadis yang kerja di rumah panglima perang Aram ini tidak dikasih tahu namanya. Kalau gadis bicara tentang saudara dan saya, mewakili gereja Tuhan yang tidak cari nama, tapi hanya menjadi suara untuk menyampaikan bahwa di Israel ada seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan engkau. Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa Tuhan bisa pakai keadaan apapun untuk menolong saudara dan saya. Ketika Bapak Ibu punya hati yang rela mau dibentuk, punya hati yang rela mau mengikuti seluruh kehendak Tuhan, saya percaya kita akan mengalami mujizat yang luar biasa. Tuhan selalu pakai sederhana, hal-hal sederhana, tapi dinyatakan dengan powerful, dengan kuasa, simple but powerful, sederhana tapi penuh kuasa. Ya, bahkan Alkitab katakan begini, di zaman Elia hanya satu orang yang disembuhkan dari penyakit kusta, dan itu bukan orang Israel, itu orang Aram yang bukan keturunan Israel. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara dan saya. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya itu? Hari ini mungkin Anda berkata, oh keadaanku sulit ya, rasanya saya tidak tahu jalan, banyak tikungan, saya berjalan dalam kegelapan. Ingat, keteraturan kita bukan keteraturan Tuhan. Siapa tahu itu keteraturan Tuhan yang sedang terjadi, melewati jalan-jalan sempit, melewati badai, melewati kegelapan. Siapa tahu itu jalan-jalan sempit untuk kita mengalami mujizat daripada Tuhan. Amin. Mungkin hari ini kita diperlakukan tidak baik sama orang lain. Itu seperti ludah yang dicampur mungkin dengan pasir, lalu itu ditempelkan kepada saudara. Itu sesuatu yang orang lain katakan itu kan jijik. Tapi bagi Tuhan itu adalah cara keteraturannya untuk menyembuhkan orang buta itu. Kenapa itu perlu ditulis? Untuk menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan bisa pakai segala cara untuk menyembuhkan kita. Cara Tuhan bukan cara kita. Mari ikut keteraturan Tuhan. Dan Bapak Ibu akan lihat perkara-perkara hebat dan perkara-perkara ajaib yang akan Dia nyatakan dalam hidup Bapak Ibu. Saya mau Bapak Ibu semakin naik, semakin jadi dewasa, semakin bergairah, semakin cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, bahwa mujizat itu adalah sebuah peneguhan dari Tuhan untuk Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan ada. Tapi mengenal Tuhan secara pribadi melalui firman-Nya, tinggal dalam seluruh rencananya, dan melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna, itu menjadi kerinduan di hati Tuhan yang sangat dalam. Bapak Ibu bisa kenal Dia melalui berkat-Nya, bisa melalui penderitaan, bisa melalui masalah, bisa melalui persoalan yang kita alami. Kita bisa mengenal Tuhan di situ. Filipi 3:10 berkata bahwa kita dikaruniakan bukan cuma percaya, tapi menderita bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Amin. Bahwa ketika kita mengalami persoalan, keadaan-keadaan yang sulit, belajar untuk ucap syukur, siapa tahu ini cara Tuhan untuk menolong kita. Ya, untuk kita melihat perkara-perkara besar, ya, perkara-perkara ajaib yang kukehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan. Kata persekutuan dipakai Yunani koinonia, ya, atau bahasa Inggrisnya communion.
sebuah komunion, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Haleluya. Kalau Bapak Ibu mau menang dan melihat hal-hal yang ajaib luar biasa terjadi dalam hidup kita, ayo belajar untuk sepakat setuju dengan semua yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau itu diizinkan Tuhan, belajar setuju. Kalau kita tidak mengerti, belajar setuju, belajar sepakat dengan Tuhan. Kita akan melihat hal-hal hebat, hal-hal ajaib Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Malam ini kita sungguh amat diberkati oleh Tuhan, dan biarlah malam hari ini Bapak Ibu taruh firman Tuhan ini dalam hati saudara dan saya, menjadikan ini rema dalam hidup kita, menghidupinya, sehingga kita akan melihat perkara-perkara besar. Malam ini, kalau ada saudara yang sakit, taruh tangan di bagian yang sakit.